Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Nurul Rosyidah, mahasiswi semester 7 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Universitas Mancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah pengelolaan pendidikan sebagai penilaian dalam ujian akhir semester ganjil 2022. Pertanyaan nomor 1, mengapa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan, dan bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan? Menurut saya, pengelolaan dan sarana prasarana itu perlu diperhatikan karena merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan. Nah, itu mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan ini adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Tapi sebelum melakukan pengadaan sarana dan prasarana, proses perencanaan harus dilakukan supaya dapat meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Bisa disimpulkan bahwa ada dua cara melakukan pengadaan sarana dan prasarana, yaitu proses perencanaan meliputi analisis kebutuhan dan fungsi, penentuan skala prioritas kebutuhan, penyusunan proposal pengadaan, serta pembuatan draft anggaran atau biaya yang harus disesuaikan dengan ketersediaan dana untuk melakukan proses pengadaan. Proses pengadaan meliputi proses penentuan cara memperoleh sarana dan prasarana seperti membeli, membuat sendiri, menerima bantuan, dan lainnya. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah jelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, di sini ada prinsip yang pertama, yaitu ada transparansi. Transparansi itu maksudnya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Lalu ada efektivitas. Prinsip efektivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu ada prinsip akuntabilitas, yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu ada efisiensi. Prinsip efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau memang daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah, menurut saudara, kegiatan apa yang dapat dilakukan manajemen sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara lembaga pendidikan sekolah dan masyarakat? Yang pertama itu bisa melakukan hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini adalah kerjasama dalam hal mendidik, yaitu antara guru dan orang tua di dalam keluarga. Nah, cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan orang tua murid. Lalu ada hubungan kultural. Nah, hubungan kultural ini adalah usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Lalu ada hubungan institusional. Nah, sekolah ini dapat membangun kerjasama atau bantuan dari lembaga lain, meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum, serta maupun bantuan yang berupa fasilitas. Lalu selanjutnya adalah jelaskan yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Gitu. Sedangkan kalau faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, di
Sini ada 6 faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama ada kepribadiannya, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya. Nah, lalu yang kedua adalah faktor penghargaan dan perilaku. Contohnya, atasan yang secara jelas memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cenderung manajer menggunakan yang berorientasi pada tugas. Nah, cenderung manajer itu menggunakan gaya itu. Lalu yang ketiga adalah karakteristik. Harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan manajer. Lalu yang keempat adalah kebutuhan. Setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya pimpinan. Sebagai contoh, bawahan yang bekerja pada bagian pengolahan data atau litbang menyukai pengarahan yang lebih terarah pada tugas. Yang kelima adalah iklim dan kebijakan organisasi, harapan dan perilaku bawahan. Contohnya, kebijakan dalam mempersembahkan penghargaan, ketidakseimbangan dengan skala gaji yang ditunjang dengan insentif lain seperti dana pensiun, bonus, cuti akan mempengaruhi motivasi kerja bawahan. Lalu yang keenam adalah harapan dan perilaku rekan. Contohnya, manajer membentuk persahabatan dengan rekan-rekan dalam organisasi. Jadi, 6 poin ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seorang pemimpin. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan dan menurut saudara mengapa pemasaran pendidikan itu perlu dilakukan. Tujuan dari supervisi adalah memberikan layanan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Jadi, hal yang dikaitkan antara perbaikan kualitas seorang pendidik dengan kualitas pengajaran atau yang didapat oleh peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan menurut saudara, mengapa pemasaran pendidikan itu perlu dilakukan? Karena dunia ini itu selalu bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, dan pergerakannya itu dinamis. Sedangkan kalau misalkan pemasaran pendidikan itu tidak dilakukan, maka untuk mendapatkan atau mengejar jalannya dunia itu agak sulit, pasti akan tertinggal gitu. Jadi bagaimana pendidikan juga harus berjalan beriringan dengan pesatnya perkembangan dunia di era modern ini. Jadi pemasaran pendidikan tuh harus dilakukan karena agar kita tidak tertinggal oleh zaman gitu. Sedangkan pendidikan juga dia itu memberikan kualitas pendidikan. Setiap pendidikan mempunyai kualitas yang berbeda-beda, mempunyai pelayanan yang berbeda-beda, terus menawarkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Nah, kalau tidak dilakukan yang namanya pemasaran pendidikan, bagaimana seseorang atau peserta didik atau masyarakat umum bisa tahu apa yang akan pendidikan itu sebagai apa sih, pendidikan itu apa aja yang didapatkan gitu. Jadi sangat perlu untuk dilakukan yang namanya pemasaran pendidikan seperti itu. Sekian jawaban saya mengenai soal dari UAS mata kuliah pengelolaan pendidikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.